Baik, sudah bisa ya Pak Heru? Manajemen waktu sudah siap Pak? Baik, Baik, silakan 20 menit ke depan layar untuk Bapak. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita Salam semua. warahmatullahi. Saya berharap pada pagi hari ini mahasiswaku sekalian pasti punya energi yang cukup baik, yang cukup kuat karena kita 20 menit ke depan kita akan belajar tentang aplikasi teori antrian pada manajemen fleet di industri pertambangan. Tapi sebelumnya, sebelum kita masuk ke materi perkuliahan, untuk mendalami semoga ilmu kita bermanfaat, mari kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Untuk rekan-rekan mahasiswa, untuk materi pada minggu ini, nanti kita akan bahas tentang manajemen fleet. Yang pertama, yang kedua, aplikasi teori antrian. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang manajemen fleet, pasti nanti ada kaitannya dengan teori antrian. Oleh sebab itu, sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya bertanya kepada semua peserta yang ada di dalam ini, untuk rekan-rekan mahasiswa, mungkin ada yang bisa menjelaskan terlebih dahulu, apa sih yang dimaksud dengan manajemen fleet, atau apa itu manajemen fleet, kenapa harus ada manajemen fleet dalam kegiatan pertambangan? Mungkin ada yang bisa menjelaskan terlebih dahulu? Ada? Ini sepertinya ada kesinambungan sebenarnya kalau teman-teman mahasiswa-mahasiswa semua kemarin mengikuti mata kuliah sebelumnya tentang teori antrian, teori transportasi, ini akan ada kaitannya karena kalau kita berbicara tentang industri, ini ada kepanjangan antara rantai pasok, kemarin metode transportasi, dan sekarang manajemen fleet. Nah, mungkin di sini ada yang mau sedikit berbicara, apa itu sebenarnya manajemen fleet? Nggak usah dikaitkan dengan tambang dulu. Teman-teman mungkin dalam kesehariannya pernah melakukan manajemen. Nah, silakan Yurika. Izin menjawab Pak, kalau fleet itu berarti kan terkait dengan transportasi ya Pak ya. Betul. Nah, menurut saya dengan adanya manajemen ini akan memastikan bahwa rantai pasok itu dari eh, penambangan sampai ke konsumen mungkin itu bisa lancar Pak. Izin koreksinya Baik. Pak, terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Rukia. Ini luar biasa nih, belum kita masuk ke materinya, tetapi secara umum benar yang disampaikan oleh Yurika tadi bahwa manajemen fleet ini ada kaitannya bagaimana kita mengatur transportasi daripada kegiatan pertambangan. Terima kasih Yurika. Ini mungkin untuk teman-teman yang lain biar sedikit memantik. Yang lain kalau seandainya masih punya gambaran tentang manajemen fleet, silahkan di chat, bisa di chat poin chat di Zoom ini. Nah, kalau kita berbicara tentang pembelajaran pada kesempatan hari ini, nanti kita akan bahas tentang manajemen fleet. Nah, ini pertemuan ke-14, teman-teman kemarin sudah lumayan banyak tentang materi manajemen tambang. Untuk pertemuan sekarang kita yang paling puncak, bagaimana kita mengatur manajemen fleet yang ada di pertambangan. Nah, oleh sebab itu ini nanti sub CPMK-nya di sub CPMK 10, teman-teman ini mengacu pada CPMK 1. Bagaimana teman-teman bisa mengidentifikasi komponen yang ada dalam proses manajemen. Nah, salah satunya adalah manajemen fleet ini. Kalau saya boleh cerita sedikit seperti yang disampaikan oleh Yurika tadi bahwa yang namanya manajemen fleet ini nanti akan masuk ke dalam salah satu komponen dalam industri pertambangan. Nah, Yurika tadi mengatakan bahwa manajemen fleet itu mengatur kegiatan transportasinya. Saya kaitkan dengan tambang bahwa di dalam dunia pertambangan itu kegiatan itu dibagi menjadi tiga. Dimana kalau kita berbicara tentang miningnya, kegiatan penambangannya itu adalah kegiatan di hulu. Kalau kita berbicara hulu, di sana bagaimana kita mendapatkan komoditas. Nah, untuk mendapatkan komoditas, salah satunya adalah bagaimana kita membongkar komoditas tersebut, kemudian kita melakukan pengangkutan atau yang biasa kita sebut dengan loading, pemuatan atau yang biasa kita sebut dengan loading, kemudian ada yang disebut dengan transportasi, yaitu angkut. Nah, manajemen fleet adalah bagaimana kita mengatur keserasian antara pengaturan penambangan, kemudian pengaturan manajemen terhadap kegiatan pemuatannya, dan terakhir adalah bagaimana manajemen dalam angkutan. Kemudian di sini ada call handling, di mana kita
akan berupaya melakukan handling terhadap batu bara. Kalau seandainya kita lihat batu bara setelah dilakukan kegiatan penambangan ukurannya belum sesuai dengan produk pasar. Nah, di fall handling ini kita nanti akan mengatur bagaimana batu bara agar sesuai dengan pasar. Begitu juga pula dengan ports, ini tahap akhir dalam proses pengangkutan, yaitu di mana kita akan mengangkut batu bara tersebut ke konsumen yang membutuhkan batu bara. Nah, nanti yang kita bahas tentang manajemen fleet, kita akan bahas di hulunya. Bagaimana kita melihat pengaturan terhadap manajemen daripada fleet atau transportasi yang ada di hulu. Nah, ini tadi kalau kita berbicara tentang mining activity, untuk teman-teman yang lain mungkin Yusra dan sebagainya. Yusra kemarin ikut magang ya kalau nggak salah, magang di Iya KPC ya. Pak, saya Nah, iya betul Pak. kalau di sana mungkin ada kegiatan ini ya Yus, ada coal expose, kemudian coal cleaning, coal loading, coal hauling, kemudian ada coal processing plant, kemudian ada hauling dan sebagainya. Nah, ini merupakan bagian-bagian daripada yang akan kita lakukan manajemennya, Yus. Jadi kalau Yusra berbicara tentang coal expose, tadi bagaimana dia membuka batu bara agar bisa terbuka, otomatis kita akan membongkar material penutup yang ada di atasnya. Nah, ini kalau kita lihat kasus-kasus akhir-akhir ini nih, mungkin Yustra, Yurika, kemudian Pak Johannes, Mas Johannes gitu, pernah mendengarkan bahwa ada 271. Nah, 271 triliun itu sebenarnya kalau seandainya kita melakukan komponen manajemen tambang yang baik, bagaimana kita membongkar dengan baik, kemudian bagaimana kita mengambil komoditasnya, 271 itu nggak se-ekstrim yang diperbincangkan saat ini. Karena kalau kita berbicara tentang 271 triliun yang ada di PT Timah, itu sebenarnya efek dari kegiatan penambangan yang tidak dilakukan manajemen secara baik. Nah, mungkin itu yang harus kita pahami juga nanti teman-teman, karena kalian adalah praktisi tambang ke depannya, bagaimana kita menerapkan sistem penambangan yang baik. Salah satunya membuat manajemen fleet ini agar nantinya kalian bisa menggunakan manajemen fleet ini untuk mendapatkan optimalisasi dalam proses produksi. Kita kaitkan dengan proses produksi, ini adalah proses aktivitasnya. Kalau kita berbicara tentang tambang, maka diawali dari kegiatan pengupasan tanah pucuk atau yang biasa kita sebut dengan tanah yang mempunyai unsur hara. Di sini disebut dengan topsoil removal. Kemudian ada stripping overburden. Ini tujuannya untuk apa? Stripping overburden ini, stripping overburden ditujukan untuk membongkar lapisan tanah lapisan tanah penutupnya atau biasa kita sebut dengan OB, overburdennya. Ini yang dibuka adalah overburdennya. Kalau tadi adalah tanah yang masih kita gunakan, tujuannya untuk apa? Untuk reklamasi ke depannya. Itu yang topsoil removal, tanah pucuk. Sementara overburden ini sifatnya dia sudah tidak punya unsur hara, tetapi dia harus kita keluarkan tujuannya agar kita bisa membuka atau mengekspos komoditas yang akan kita tambang. Kalau di sini batu bara berarti kita bisa mengekspos daripada batu baranya. Nah, kemudian ini untuk kita semua agar lebih memahami terkait dengan tambang. Mungkin di sini ada yang belum pernah ke tambang. Kalau Yusra tadi pernah ke tambang, kemudian Yurika juga mungkin pernah magang juga di tambang. Nah, ini kita lihat sedikit bagaimana proses kegiatan penambangan. Kita ini saya ambil di YouTube ya, teman-teman juga bisa dan jangan lupa di subscribe, like juga untuk mempermudah kita. Kalau kita lihat ini pertambangan secara luas, teman-teman bisa membayangkan kondisi tambang. Nah, posisi ini teman-teman lihat di sini ada proses di mana ada alat loading, ada eskavator di sana menguatkan materialnya atau batu baranya ke dalam truk. Nah, proses itulah yang nanti akan kita bahas terkait dengan manajemen pengaturan produknya. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan produksi. Ini juga kita bisa lihat, ini teman-teman lihat kita melihat secara visual bagaimana sih tambang tersebut, kondisi tambang di lapangan seperti apa. Dia memang cukup besar seperti ini. Kita lihat ini adalah salah satu tim penambangan batu bara. Dia menggunakan stick mine
teman-teman mungkin sudah paham treatment itu apa, karena itu ada di materi pertama kita bahwa treatment itu penambang sesuai alur. Nah, ini batu baranya, hamparan batu baranya, kemudian di situ ada sam. Nah, ini kita lihat, ini jalan yang sepanjang ini, jalan yang kita lihat ini adalah jalan penambangan atau yang biasa kita sebut dengan hauling. Apa sebenarnya hauling tadi? Untuk melakukan transportasi, seperti yang Yuri bisa bilang di awal bahwa itu ada kaitannya dengan transportasi. Ini juga ada kaitannya dengan transportasi. Nah, ini kita lihat yang kecil-kecil di sini, ini memang sangat kecil karena kita lihatnya dari atas. Kalau kita lihat di sini, ini adalah di mana ada alat yang sedang melakukan kegiatan pengeboran. Pengeboran tujuannya apa? Di awal tadi saya sampaikan bahwa untuk membongkar lapisan tanah penduduk salah satunya adalah dengan menggunakan drill and blast, yaitu dengan peledakan pada lapisan tanah penduduknya. Nah, kemudian di sini kita lihat crowdednya di tambang. Kalau kita berbicara tentang tambang, mungkin di pikiran kita pada tambang itu seperti tempatnya seperti apa. Nah, kalau di sini crowded terhadap alat berat. Nah, kalau kita berbicara tentang alat beratnya itu sangat banyak sekali alat berat di sana, saling antri. Nah, antrian inilah yang harus kita pecahkan untuk apa? Kalau kita lihat di sini cycle time, productivity, digital ability dan sebagainya. Nah, tujuannya kita nanti akan mengurangi ada alat untuk memfokuskan proses antrian yang terjadi di tambang batu bara. Nah, ini juga teman-teman bisa lihat bahwa kita melakukan kegiatan penambangan batu bara itu tidak hanya satu front atau satu tempat penambangan seperti itu. Banyak sekali lokasi-lokasi tambangnya. Seperti yang kita lihat ada beberapa lokasi itu adalah lokasi penambangan. Kemudian kalau kita bicara tadi tentang alat muat dan alat angkut, itu ada dalam satu front kerja. Nah, front kerja itu artinya tempat dia bekerja. Nah, ini kita simak juga bahwa ini adalah proses dumping. Dumping itu adalah kita meletakkan material penutupnya. Biasanya kita taruh di dalam disposal. Nah, ini adalah proses penaruhan ke dalam disposal. Oke, itu tadi adalah gambaran sedikit tentang batu bara. Mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi kita tentang manajemen fleet. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, kita lanjutkan saja karena masih banyak sekali materi yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Nah, berikutnya kalau kita berbicara tentang manajemen fleet lagi, di sini ada proses di mana produksi execution. Nah, salah satu bagian daripada produksi execution yang menentukan bagaimana kegiatan penambangan itu bisa berjalan dengan baik, bisa dioptimalkan, salah satunya adalah dengan melakukan pengaturan terhadap fleet management. Nah, di dalam fleet management itu ada apa aja? Salah satunya adalah bagaimana keserasian antara alat muat dan alat angkut melalui kegiatan yang disebut dengan productivity. Kenapa saya bilang alat muat dan alat angkut tadi? Yang namanya alat muat dan alat angkut ini harus serasi. Kalau nggak serasi terjadi apa? Seperti tadi ada crowdisasi di salah satu front kerja di mana ada antrian alat angkut mengantri untuk dimuati alat muatnya. Berarti produktivitasnya tidak bisa 100%. Oleh sebab itu kita perlu lakukan yang namanya monitoring terhadap productivity dalam manajemen fleet ini. Dalam pengaturan kita melakukan terhadap keserasian antara alat muat dan alat angkut. Berikutnya apa? Utilization. Ini kaitannya dengan penggunaan atau kesiapan alat untuk dapat digunakan. Nah, ini kaitannya dengan shift preparation, bagaimana dalam melakukan yang namanya kegiatan. Di situ persiapan-persiapan awalnya seperti apa? Persiapan shift-nya sudah berjalan baik atau belum? Nah, itu juga akan mempengaruhi daripada fleet management. Kemudian ada apa lagi? Availability atau kesediaan daripada apa alatnya. Kira-kira alat yang dipakai si Yurika kalau di lapangan kemarin, mungkin Yurika lihat, oh alatnya selalu standby. Kalau berbicara selalu standby, berarti equipment-nya bisa dipakai. Tetapi apa yang tidak digunakan untuk melakukan kegiatan produksi. Artinya apa? Dia cuma standby. Nah, standby itu bagus atau tidak? Nanti kita lihat. Kalau seandainya ada waktu standby, kira-kira seperti apa sih waktunya? Nah, itu nanti akan kita
bahas juga. Kemudian ada safety, kemudian, nah ini juga yang paling penting, tapi ini nanti ada di seharusnya kemarin pada saat kalian di materi ketiga sudah dipahami tentang road maintenance, bagaimana kita menjaga kondisi jalan agar bisa tetap dilalui oleh kendaraan atau alat angkutnya. Nah, itu tadi. Kemudian bagaimana kita melakukan produksi monitoring dan evaluasinya. Kalau kita berbicara tentang produksi monitoring, selain produksinya yang kita lihat, berikutnya yang kita lihat adalah fleet manajemennya. Di mana fleet management salah satu komponen yang paling utama adalah bagaimana kita mengatur hourly productivity-nya. Kaitannya dengan produktivitas daripada masing-masing alat. Tujuannya apa untuk kita melihat masing-masing alat? Dengan adanya kita mengetahui produktiviti alat masing-masing alat, kita akan melihat target produksi hariannya tercapai atau tidak. Nah, ini juga salah satu materi yang akan disampaikan di dalam fleet management kali ini. Nah, kalau kita berbicara tentang tambang, pastinya kita akan berbicara tentang profit atau keuntungan. Profit atau keuntungan itu bisa didapatkan dari mana? Pastinya di sini ada kaitannya dengan pendapatan dari hasil tambang, kemudian dikurangi dengan cost atau biaya. Nah, untuk meningkatkan profit bagaimana caranya? Ya kita tingkatkan revenue-nya atau pendapatan tambangnya, kemudian kita mengurangi cost. Nah, kalau kita berbicara tentang revenue tadi, berarti ada hubungannya price, harga. Nah, harga ini yang menentukan mana pasar. Kita nggak bisa ganggu-gugat. Jadi mahasiswa di sini tidak bisa ganggu-gugat pasar. Yang bisa diganggu-gugat mana? Produksinya. Nah, kalau kita berbicara tentang produksi, tadi kaitannya dengan manajemen fleet, kita lihat produktiviti alatnya seperti apa, kemampuan alatnya dalam melakukan produksinya seperti apa. Nah, kemudian yang perlu dilihat lagi atau kita tekan, kita kurangi adalah bagaimana kita manajemen waktu. Nah, manajemen waktu di sini atau yang kita biasa hours waktu manajemen, di mana kita harus lihat antara kita kalikan produktivitas kita bagikan dengan waktu, ini yang disebut dengan produksi. Sehingga yang bisa kita tingkatkan atau kita kuatkan adalah peningkatan productivity dengan mengurangi waktu. Itu tujuannya untuk apa? Meningkatkan revenue agar produksinya meningkat, revenue-nya juga meningkat. Berikutnya kalau seandainya kita berbicara cost. Nah, cost-nya di sini kita kalau head cost itu sudah tidak bisa dikurangi karena itu merupakan modal dasarnya kita. Tetapi kalau kita berbicara tentang operating cost, ini bisa dikurangi. Nah, salah satu pengurangannya gimana? Ya, kita balik lagi. Bagaimana kita melakukan pengaturan terhadap produktivitas daripada alat. Nah, kalau kita berbicara tentang produktivitas alat tadi, ya pastinya kita berbicara tentang jam kerja. Kemudian kalau kita berbicara tentang jam kerja, ini kaitannya dengan utilisasi. Nah, ini kalau secara panjang kita lihat di sini bahwa productivity itu dipengaruhi oleh apa aja sih? Yang pertama tuh ada area kerja, material, infrastruktur, skill daripada operator, kemudian bagaimana kita melihat metode loadingnya, pemuatannya, pengangkutannya, dan sebagainya. Ini semua nanti akan kita hitung kira-kira bagaimana kita mengatur manajemen waktu terhadap antrian di materi pada kesempatan ini. Tujuannya tadi bahwa kita harus melakukan planning secara runtut dari mulai harian, artinya harian itu kondisi setiap harinya, apakah produksinya sudah tercapai atau belum. Kalau sudah tercapai, kira-kira kalau belum tercapai, kira-kira apa yang mempengaruhinya? Mungkin Yusra bisa sedikit, kemarin kan sudah melakukan magang nih di KPC. Kira-kira apa yang didapatkan? Produktivitas di sana sudah tercapai atau belum, Yus? Iya Pak, jadi waktu saya magang di sana itu alhamdulillah produktivitasnya sudah meningkat ya Pak ya. Jadi bagus juga cara metode mereka Aturannya dalam ya. bidang pertambangan. Iya Pak. Luar biasa, Yusra kemarin sudah di KPC, saya dengar juga nilainya dari KPC, nilai magangnya sudah baik nih, bagus sekali Yus. Luar biasa kemarin. Nah, di KPC itu salah satunya menurut Yusra tadi sudah tercapai, tetapi ada beberapa perusahaan yang tidak tercapai. Nah, tidak tercapainya karena apa? Nah, ini di breakdown.
Mulai dari kita lihat tahunannya seperti apa. Oh, ternyata produksi tahunannya tidak tercapai. Kira-kira yang mempengaruhinya apa? Dilihat bulanannya, tiga bulanannya terlebih dahulu. 3 bulanannya tercapai nggak? Masih belum tercapai. Bulanannya dilihat tercapai atau tidak. Oh, ternyata di bulanannya, planningnya memang sudah tercapai, tetapi ada kendala kaitannya dengan misalnya waktu hujan, waktu tidak produksi, dan sebagainya. Nah, di sini juga akan mempengaruhi daripada kegiatan produksi. Nah, kemudian ini kalau kita berbicara keseluruhan daripada tahap manajemen fleet, mulai dari drill and blast, bagaimana kita membongkar tadi, kemudian kita melakukan loading atau pemuatan, kemudian dilakukan kegiatan hauling, kemudian dumping. Nah, ini merupakan di mana kita harus melihat higher productivity-nya. Bagaimana produktivitas setiap alat dalam setiap tahapan itu maksimal dalam posisi paling tingginya. Nah, untuk itu, bagaimana cara pengaturannya? Ya, ada 4 faktor yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan produktivitas dalam manajemen fleet. Yang pertama adalah bagaimana kita meningkatkan produktivity-nya. Coba kalau kita bayangkan tadi, productivity itu kaitannya dengan apa sih? Tadi kalau di awal, di bagian saya awal, productivity itu ada kaitannya dengan waktu kerja dan kesiapan daripada alat. Sehingga di nomor 2-nya ini, yang berpengaruh kedua adalah utilisasinya dan ketersediaan atau availability terhadap alatnya. Kemudian jumlah produksi juga akan mempengaruhi, serta jumlah equipment, jumlah alat yang dibutuhkan dalam proses pengangkutan. Ini juga akan mempengaruhi daripada proses kita mendapatkan produktivitas yang paling tinggi. Nah, ini saya ingatkan kembali, mungkin di PTMK, di mata kuliah PTMK, teman-teman sudah sedikit memahami terkait dengan produksi. Produksi itu adalah tingkat pencapaian hasil, sementara productivity adalah bagaimana tingkat pencapaian hasil itu diukur berdasarkan satuan waktu tertentu. Nah, di sini kalau kita berbicara tentang productivity, rumusnya gampang, tinggal produksi, kemampuan atau tingkat pencapaiannya dibagi dengan jam kerjanya. Pasti kalau kita berbicara tentang produksi, kita harus mencapai yang mana? Yang lebih besar daripada inputnya. Output atau produksinya harus lebih besar daripada input atau nilai daripada yang kita keluarkan. Ini tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan keuntungan tadi pastinya. Kita lanjutkan. Nah, ini saya sampaikan untuk produktivitas masing-masing alat, rumusnya gampang. Ini silahkan teman-teman benar-benar memahami bagaimana kita untuk mendapatkan produktivitas alat muat. Nah, kalau kita berbicara tentang alat muat, berarti di sini alat yang memuatkan material gitu. Nah, di sana ada kaitannya dengan apa? Kalau kita berbicara muat. Oh, kita lihat tangannya kita. Tangan kita itu ada apa aja sih? Nah, di sini ada yang disebut dengan kapasitas tangannya. Kalau di Iya, alat berarti kapasitas daripada bucketnya, iya. Maaf mangkoknya. menginterupsi Pak Heru, waktunya sudah habis. Baik, terima kasih Bu Neneng. Ditutup saja. Tadi kita berbicara tentang produksi, untuk itu untuk lebih memahami daripada materi pada kesempatan hari ini, kita kerjakan post testnya kita kerjakan tesnya kita. Silakan teman-teman bisa membentuk kelompok, kita bentuk kelompok, kemudian kita kerjakan tes kaitannya dengan teori antrian yang kita gunakan pada proses penambangan. Nanti dikumpulkan di Spada minggu ketiga atau 3 minggu setelah ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Bu Neneng. Baik, terima kasih Pak Heru. Kita aplaus dulu untuk Pak Heru, sangat bersemangat sekali ya. Ini sangat bersemangat nih Pak Heru, sampai-sampai lupa nih. Lupa kalau kita hanya punya waktu 20 menit ya Pak. Tadi, 3 menit agar schedule kita berjalan sesuai dengan seharusnya. Jadi mohon maaf saya saya ingatkan ya Pak Heru ya. Mungkin agak kaget. Baik, kita dengarkan ada tanggapan mungkin dari peserta ke-7, Ibu Dokter Yusra. Ya, terima kasih Bu Neneng. Terima kasih Pak Heru, luar biasa presentasinya, sangat bersemangat dan apresiatif ya. Mungkin kalau untuk secara keseluruhan sudah baik, tapi yang tadi hanya mungkin yang waktu pemutaran video tadi Pak, suara Bapak itu nggak kedengaran, jadi ketimpa dengan suara musiknya. Jadi mungkin kalau
mungkin apa dimatikan aja suara musiknya atau dikecilkan. Jadi waktu Bapak menerangkan sekalian video itu jadi lebih terdengar ke kami. Apa saya saja, tapi saya rasa seperti itu Iya, ya. betul Kalau seperti yang itu. lainnya mungkin manajemen waktunya aja kayaknya. Tapi secara keseluruhan sudah sangat baik sekali. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bu Yusra. Baik, terima kasih Bu Yusra. Silakan Prof. Ya, baik, Bu Neneng. Ya, kita sudah amati proses pembelajaran lakukan oleh Pak Heru. Pak Heru ini insinyur ya, pertambangan Pak Ya ya, Pak, betul Pak. Insinyur Bapak. insinyur pertambangan dan belakangan tadi ya, bagaimana ada pembiayaan dan metode dan seterusnya. Sudah dimulai dengan baik tadi, kemudian juga ada semacam kuis yang ditanyakan kepada mahasiswa. Hanya materinya terlalu panjang memang tadi. Misalnya ada beberapa bagian saja untuk pertemuan ini sudah sangat memadai untuk micro teaching. Kita menyempitkan materi, tapi unsur-unsur pembelajarannya semuanya masuk. Itu pun sudah dilakukan dengan teknik memancing gitu ya, membuka pengalaman seperti ke Bu Yusra gitu ya. Sudah pernah ke sana gitu. Nah, kalau mutar video itu memang ya kita suruh aja mahasiswanya nonton gitu ya. Ini kan prosesnya. Ya, makanya ada jeda waktu untuk kita sebagai dosen tidak beraktivitas, tetapi memperhatikan video itu. Nah, sebagai feedback barangkali ada aspek yang mau ditonjolkan di situ gitu, berkaitan dengan materinya Pak Heru gitu ya. Materi yang mana yang berkaitan dengan proses yang terjadi di lokasi gitu ya. Itu nambah pemahaman. Namun demikian saya pikir sudah baik ya. Tinggal nanti apa yang Bapak tambah dan Bapak kurangi pada real teaching gitu ya. Ya, Pada real ya teaching. Bapak. Ya, nanti ada video juga yang kita nilai nanti itu ya. Mana timing membuka pelajaran berapa lama, kemudian tapi nggak harus dibacakan yang begitu ya, tapi kita sendiri yang ngukurnya gitu. Sehingga tayangan 20 menit itu juga dapat terlaksana dengan baik. Baik, itu saja barangkali semuanya sudah baik ya. Tinggal kita konsistensi ketika nanti setelah pekerti ini mengajar di kelas gitu ya. Ya, silabusnya jadi LPS jadi pedoman, kemudian apa saja metode yang kita terapkan dengan sesungguhnya. Ya, kita beri aplaus Ibu Neneng ke Pak Heru. Terima kasih Prof, terima kasih Oke, Bapak Ibu ya. sekalian, terima kasih Bu Neneng. Nah, kita Baik. tinggal terakhir ya Bu Neneng, silakan.